Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya berterima kasih kepada Ibu Maftuha MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS, kurikulum, dan pembelajaran, yaitu menjawab soal-soal. Sebelum saya menjawab soal-soal tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ima Fitriya Salsanabila Zahra dari kelas PGMI 3D, Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan. Untuk soal pertama yaitu, bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah? Nah, kurikulum dapat disesuaikan dengan pembelajaran di sekolah dengan memeriksa kebutuhan dan karakteristik siswa dalam banyak hal, seperti memahami kebutuhan siswa, kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Kita kemudian dapat menyesuaikan materi pembelajaran sedemikian rupa sehingga memungkinkan siswa mengakses berbagai tingkat kemampuan dan minat dalam keterlibatan, seperti meliputi penambahan materi atau variasi konten. Dan pada akhir semester, kita dapat memberikan penilaian akhir semester atau biasa disebut dengan PAS dengan tujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik pada semua kompetensi dasar yang telah dilalui selama 6 bulan lalu. Untuk soal nomor 2, yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikan dalam kurikulum? Nah, jawaban saya yaitu mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek ke dalam kurikulum merupakan pendekatan yang dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. Untuk mengintegrasikan hal ini, kita dapat menggunakan langkah-langkah seperti mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui proyek dan memastikan bahwa tujuan tersebut selaras dengan kurikulum. Selanjutnya, memilih proyek yang sesuai dengan topik mata pelajaran yang telah dipelajari, kemudian menyiapkan rencana studi. Pembelajaran berbasis proyek membantu siswa mengembangkan keterampilan seperti kerjasama, pemecahan masalah, dan komunikasi sambil menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata. Ini merupakan pembelajaran lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Untuk soal nomor 3, yaitu bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum. Teknologi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk mendukung pembelajaran di seluruh kurikulum. Seperti pembelajaran jarak jauh, teknologi ini memungkinkan siswa mengakses pelajaran, materi, dan guru dari jarak jauh melalui platform online, konferensi video, ataupun sumber belajar online yang dapat membantu siswa mengakses informasi dengan mudah dan interaktif. Menggunakan kuis dan penilaian online, guru dapat menggunakan perangkat lunak untuk membuat kuis dan penilaian online agar penilaian lebih efektif. Dan di era digital ini, banyak siswa yang menggunakan perangkat seperti laptop, tablet, atau smartphone untuk mengakses materi pelajaran dan mengerjakan pekerjaan di rumah. Dengan penggunaan yang tepat, teknologi ini dapat meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi pembelajaran dalam kurikulum. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 4. Soal pertanyaannya yaitu, mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan? Dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum. Karena dalam pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh pendidik untuk mengetahui keefektifan kurikulum, dan evaluasi ini memungkinkan untuk penyempurnaan dan peningkatan pendidikan. Contoh konkret untuk evaluasi kurikulum ada banyak. Nah, beberapa evaluasi tersebut seperti evaluasi hasil belajar dan evaluasi materi dan sumber belajar. Evaluasi hasil belajar seperti melakukan analisis hasil belajar siswa melalui ujian, tugas, atau penilaian lainnya untuk menilai sejumlah mana tujuan pembelajaran tercapai. Dan untuk evaluasi materi dan sumber belajar seperti memeriksa buku teks, bahan ajar, dan sumber daya pendukung lainnya untuk memastikan relevansi dan kecukupan. Dengan adanya evaluasi ini, membantu sekolah dan lembaga pendidikan untuk terus memperbaiki
sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Dan sudah sampai pada soal terakhir, yaitu jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Nah, penilaian adalah suatu proses penyematan atribut atau dimensi atau kualitas berupa angka atau huruf terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu. Penilaian dalam pembelajaran yang efektif merupakan proses penting yang dilakukan oleh guru untuk mengukur pemahaman dan kemajuan siswa. Ini mencakup berbagai teknik dan alat penilaian. Contoh konkretnya yaitu guru dalam melakukan penilaian efektif, salah satunya seperti ujian tertulis. Guru dapat memberikan ujian tertulis yang mencakup berbagai jenis soal seperti pilihan ganda, isian singkat, ataupun esai. Contohnya, seorang guru bahasa Indonesia memberikan